91.1 FM Radio, Business and Entertainment Station. Nah, soal bisnis gimana nih? Kamu masih di sini kan? Setia nemenin Ike. Nah, Ike juga bakalan setia nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Nah, soal bisnis, seperti janji Ike tadi nih ya, Ike kedatangan tamu spesial dari Muli Mehanai Lampung 2020. Nah, mungkin udah penasaran ya siapa sih kira-kira yang kesini gitu kan? Oke, langsung aja ya Ike sapa. Halo Kak Mega Diana Zamzam. Halo Ike. Boleh Kak Diana untuk menyapa para pendengar setia Radio nih? Ini panggilannya masih sobat bisnis. Iya bener banget. Biasa konsisten ya. Iya benar. Dari dulu ya sampai sekarang masih sobat bisnis. Sobat bisnis, keren nih. Kak Diana ini juga pernah ini ya Kak ya, menjadi penyiar di sini ya Kak ya, kalau nggak salah ya Kak ya. Sempat belajar. Wah hebat banget. Pernah jadi penyiar, sekarang menjadi narasumber. Nah sobat bisnis, Kak Mega ini, aku manggilnya apa nih Kak enaknya? Boleh, Kak Mega. Muli Mega boleh. Muli Mega, oke, Muli Mega aja ya. Oke, boleh deh. Oke, Muli Mega, kita nanti bakal berbincang-bincang nih. Dengar-dengar juga Muli Mega ini nggak cuman sekedar menjadi Muli Mehanai Lampung doang, Lampung 2020 doang, tapi juga Muli Mega ini akan sharing-sharing sedikit tentang usahanya dan juga volunteer sebagai volunteer di aksi cepat tanggap, bener ya? Nah, oke deh, sebelum kita ke sana nih ya, ke usaha Muli Mega dan juga relawan di aksi cepat tanggap, Ika pengen tanya-tanya dulu nih langsung aja tentang Muli Mehanai Lampung 2020-nya nih. Boleh diceritain gak sih Muli Mega langkah pertama yang disiapkan sampai pada akhirnya menjadi Muli Lampung 2020 ini gitu, Kak Mega? Oh, Muli Mega. Okay. Tapi Muli Mega sebelum itu mungkin bisa diceritakan sedikit dulu ya tentang Muli Lampung 2020-nya. Mungkin banyak penyiar yang beberapa yang belum tahu gitu kan tentang Muli Lampung itu apa sih gitu. Boleh diceritakan sedikit Kak? Oke, Muli Lampung itu adalah sebenarnya Muli Mehanai itu sebutan dari bujang gadis ya kalau nasionalnya untuk Lampung. Jadi itu dari bahasa Lampung, intinya tuh bujang gadis. Tapi kalau kita bilang filosofinya itu ada banyak sekali, akan panjang. Tapi intinya adalah duta budaya dan duta pariwisata. Oke, duta sekaligus budaya contoh lah gitu, contoh representatif dari muda-mudinya Lampung begitu. Oke, menjadi role modelnya gitu ya. Role modelnya begitu. Oke. Nah, itu Muli Mehanai ya. Yeah. Tugasnya apa aja ya? Kita ajak ke bawah gitu ya, sosialisasi artinya adalah perpanjangan lidah dari pemerintah. Oke. Jadi kan sering kan miskomunikasi, kok pemerintah nggak ngadain ini padahal programnya ada, hanya kurang sampai mungkin di masyarakat. Itu tugasnya kita gitu. Oke. Nah, itu kan dari Muli Lampungnya sendiri tuh ya. Nah, kalau misalnya dari Muli Meganya nih, gimana tuh gimana ceritanya? Boleh diceritakan sedikit gimana ceritanya sampai pada akhirnya menjadi Muli Lampung 2020. Muli Lampung 2020 itu ceritanya sebenarnya dulu tidak ada tertarik sama sekali di dunia pigeon sebenarnya. Tapi aku tertarik di dunia pengembangan diri dan bisnis. Sampai akhirnya waktu pulang KKN, ayahku itu suruh ikut aku ajang namanya Putri Otonomi Daerah di Kabupaten Tanggamus 2020 Maret. Di situ ayahku sih berpikirnya itu adalah untuk pengembangan diri. Jadi pengembangan diri itu misalnya kayak kaderisasi, larinya tuh ke politik dan pemerintahan. Kaderisasi gitu tadinya. Tapi begitu datang technical meeting kan baju segala macam, ternyata ini ada unsur modeling, ada unsur pigeonnya. Nah, di situ kayak masih ikut nggak ya. Masih ragu ya? Iya. Dan tapi sama sekali nggak ada jalan untuk mundur sih, karena bawa nama orang tua, bawa nama daerah kan saat itu. Akhirnya aku ngerasa ini jalan aku untuk jadi orang yang menginspirasi, menginfluence orang lebih banyak lagi begitu kan. Di situ ya kayak mengabdi lah gitu. Dan Putri Otonomi Daerah itu sendiri banyak banget gitu membahas tentang Sustainable Development Goals. Jadi kalau ada 17 pembangunan berkesinambungan yang ditentuin sampai BB ya ada. Nah, itu konsennya tuh ke situ, otonomi daerah, pembagian kekuasaan di Indonesia. Ribet ya. Iya, ribet banget. Jadi gitu. Jadi tadinya aku justru itu gak ada di Muli Mehanai. Aku gak pernah daftar Muli Mehanai. Tapi di Putri Otonomi Daerah Putri Otonomi Daerah. Nah, tapi berhubung pandemi, yang di Tanggamus Muli Mehanainya itu finalnya ditiadakan, diundur. Diundur, jadi untuk mewakili ke provinsi diambillah dari Putri Otonomi Daerah duanya. Aku yang juara 1 dan juga ada Dian, Siti Ramadianisa. Yang
juara keduanya. Yang juara kedua di Kabupaten Tanggamus, dan alhamdulillah kita maju ke provinsi, dia jadi juara 3. Jadi tahun ini Tanggamus juara 1 dan juara 3 mulinya dia pegang sama Kabupaten Tanggamus. Wow, tiga-tiganya itu ya? Oh, kalau tiga-tiganya sih, yang juara 2-nya Rara Saharano Grediani, itu dari Kabupaten Pesawaran. Oh, oke. Berarti diawali dari, berarti awalnya itu bukan daftar sebagai Muli Menghanai Lampung 2020 ya Kak ya? Bukan mendaftar. Jadi bukan mendaftar dari, biasanya kan yang dikirim ke provinsi itu yang Muli Kabupaten. Aku nggak ikut Muli Kabupaten. Iya, Muli awal intinya Muli Tanggamus. Iya, Muli. Iya, benar. Tapi dari Putri Otonomi Daerah itu tadi. Betul. Tapi takdir kan? Iya, takdir. Berarti memang sudah jalannya, berarti sudah digariskan. Sampai pada akhirnya terpilihlah menjadi Muli Lampung 2020. Nah, boleh diceritain sedikit nggak sih Kak pengalaman yang didapat selama berproses lah ya? Iya. Kita lihat prosesnya dulu, pasti prosesnya juga lumayan sulit kan untuk mendapatkan hal itu. Nah, gimana tuh Kak proses di dalamnya itu gimana tuh untuk menjadi Muli Lampung 2020? Proses di dalamnya itu, aku tuh bersyukur orang-orang di sekitar aku itu bukan orang-orang yang ambisius. Gak kayak lo ikut lo harus menang, gak kayak gitu. Jadi kayak aku tuh pokoknya do the best aja, ngelakuin yang terbaik. Jadi aku tidak ada tekanan, tapi memang di 2 event itu, di Putri Otonomi Daerah Tanggamus dan juga Muli Menghanai Provinsi, ada sedikit rasa gak percaya diri. Bukan karena aku ngerasa gak mampu ya, tapi aku ngerasa tahu hijabku tuh batasanku. Oke. Dulu aku merasa begitu, hijab ini tuh nggak akan ngebawa aku untuk jadi juara. Mungkin aku bisa jadi top 3, tapi aku nggak bisa jadi pemenang. Ternyata yang pertama ya. Di Putri Otonomi Daerah jadi pemenang, ketika di Muli di provinsi jadi pemenang. Alhamdulillah kan, berarti nunjukin bahwa hijab itu bukan batasan. Gitu. Iya, bener banget. Mungkin aku bisa jadi kespesialan gitu. Iya, aku sampai merinding loh denger ceritanya kalau misalnya ngomongin hijab. Ya sih, mungkin banyak banget dari masyarakat yang masih berpikir bahwa hijab itu sebagai penghambat gitu ya ibaratnya. Iya. Tapi ternyata enggak. Nih buktiku udah di depan mata nih ya. Nah, Muli Mega. Yep. Tadi udah diceritain beberapa prosesnya juga bahwa memang berarti seleksinya juga ini ya suportif lah ya ibaratnya di antara muli-muli yang lainnya di sana gitu kan. Nah, kalau misalnya aku mau tahu nih Kak, di sana itu dapat apa aja sih kira-kira? Pasti ada pembelajaran dan juga pelatihan-pelatihan yang didapat gitu kan pada kita gitu kan. Nah, kalau Muli Mega sendiri nih, kira-kira apa nih yang bisa di-sharing dari kita nih untuk yang bisa di-sharing? Oke. Brand Beauty Behavior. Apa tuh brand beauty behavior? Itu kemampuan untuk memiliki wawasan, berpikir cerdas begitu ya, dengan logika yang ada perempuan. Beauty itu tampilan, beauty itu ya beauty inside, terus di luarnya juga harus punya penampilan yang proper. Karena apa? Karena kita tuh dipandang oleh orang lain, brand ambassador dari pariwisata gitu kan. Ya, brand ambassador dari pariwisata. Jadi memang ada beauty class di sana, terus ada kelas-kelas. Kita kan juga kerjasama sama brand ambassador. Jadi gak fokus ya. Kerjasama sama orang yang emang mengerti fashion nih, kalau hari ini pakai bajunya ini segala macam gitu. Jadi kita diajarin yang salah satunya tuh tentang itu. Tapi yang paling penting tuh behavior, sikap kita. Jadi attitude itu emang penting banget. Mungkin nggak ada yang sempurna gitu attitude-nya, wah bagus banget 100% tuh nggak ada. Tapi di situ aku belajar banyak tentang attitude tuh ke orang yang lebih luas. Kalau dulu aku berpikir attitude itu hanya lingkup aku dan keluargaku dan teman-temanku, tapi sekarang attitude itu di dalam sebuah persaingan tetap harus ada attitude. Gitu kan? Di dalam sebuah kompetisi dan ambisi itu harus ada attitude begitu. Jadi itu yang paling penting sih. Iya sih benar. Brain, beauty, behavior. Oke, itu mungkin yang bisa di-sharing sedikit lah ya untuk para pendengar kita semua di sini yang mungkin udah nungguin dari tadi nih. Udah nungguin dari tadi nih. Kira-kira siapa ya bintang tamunya? Mungkin kalau misalnya udah stalking di Instagram kita mungkin udah tahu lah ya. Muli Mega yang bakalan ngisi narasumber di sini. Nah, soal bisnis tadi juga Muli Mega udah cerita sedikit tuh ya bahwa dia
di Muli Lampung 2020-nya sendiri secara tidak sengaja bisa dibilang kayak gitu ya Muli ya. Karena itu pemilihan dari yang awalnya Muli Mega Putri Otonomi Daerah. Putri Otonomi. Tapi setelah daerah. didaftarin ya bukan gak sengaja lagi ya. Udah niat ya lah gitu, niat udah banget niat. gitu. Ya memang sudah jalannya berarti ya Iya, Muli ya. iya. Nah ngomong-ngomongin Muli Lampung 2020 nih Muli, kalau Ika boleh tahu persyaratannya itu apa aja tuh? Mungkin dari sobat bisnis yang lagi ngedengerin mungkin tertarik tuh ya, pengen daftar juga tapi belum tahu persyaratannya, mungkin Muli Mega bisa jelasin sedikit lah. Sebenarnya mungkin tiap tahun ada perbedaan sedikit-sedikit, apalagi tahun ini kan ada pandemi. Tapi secara umum itu berusia 17 sampai 24 tahun. Oke. Belum menikah ya karena Muli Mahanai kan. Terus kalau di provinsi itu tinggi Muli minimal 165 dan Mahanai 170 cm begitu. Kemudian yang paling penting itu memiliki pengetahuan minimal keinginan untuk belajar gitu ya, ketertarikan sama dunia pariwisata dan kebudayaan. Begitu. Oke, karena di Muli Lampungnya sendiri di bidang apa namanya kepariwisataan dan di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kebudayaan. Di bawah bidang kedinasan pariwisata. Iya benar-benar. Nah, kalau ngomongin pariwisata, menurut Muli sendiri nih, kira-kira khususnya di Lampung ya, pariwisata di Lampung tuh menurut Muli pandangannya gimana? Pandangannya ya pariwisata di Lampung, Lampung itu punya potensi besar banget karena dari geografisnya aja ya kita gunung punya. Iya, benar. Dan kita tuh punya 2 warisan nasional bahkan diakui secara internasional, ada di Taman Nasional Bukit Barisan dan Taman Nasional Waikambas. Itu dua-duanya tuh aset berharga. Belum lagi kita bahas nih ada Krui. Di Krui itu ya lagi hypes-nya sampai kita dibangunin bandara di situ. Cuma kebentur pandemi sayang banget kan. Iya, sayang banget sih. Iya, terus ada juga di Tanggamus itu Kelumbayan ya. Kelumbayan itu ada rangkaian Gigi Hiu. Iya, pantainya Gigi Hiu. indah banget. Indah banget kayak di lukisan kan. Iya, benar. Kemarin tuh baru 2 minggu yang lalu aku kesana juga dan itu memang kayak lukisan banget gitu loh, kayak masuk Windows tuh kan. Kayak untuk foto-foto ala-ala Instagram bagus lah ya di situ dan ya. Dan gak jauh dari situ tuh ada Teluk Kiluan namanya. Kita kalau ke tengah itu kita bisa lihat lumba-lumba liar. Bukan lumba-lumba yang udah dilatih. Aku belum pernah sih ke sana. Boleh cobain ya Kak ya. Tertarik sih kayaknya. Iya boleh. Kalau di sana kan bisa langsung ke tempat-tempat lainnya gitu. Karena memang kawasan wisata juga bisa dibilang kawasan wisata. Begitu. Oke, berarti dari Lampungnya sendiri aja udah banyak banget ya pariwisata, tempat pariwisata yang mungkin masih sedikit orang tahu gitu loh. Ya mungkin juga apa namanya sih, karena ke distract sama hal-hal di luar sana yang mungkin mereka lebih memilih untuk keluar kota mungkin tanpa ngelihat Lampungnya sendiri gitu loh. Tapi Lampung itu secara umum meningkat dari tahun kemarin, dari 2019 ya. Lampung itu salah satu provinsi yang meningkat. Terus tahun ini sih kemarin ada, bukan sentingan ya, ini dikonfirmasi sama pada saat talk show ya, kalau talk show itu sekarang itu banyak banget turis lokal yang datang ke Lampung tuh dari plat BG, dari Sumatera Selatan. Jadi itu kayak kalau sekarang kan pandemi ini kita belum bisa promosi yang dari jauh-jauh, ya kita berdayakan yang orang-orang sekitar. Dan Lampung ini punya potensi besar, kenapa? Karena kita tuh diapit 2 kota konsumtif loh, Jakarta. Banten dan lain sebagainya. Dan ada Sumatera Selatan tuh di Palembang. Palembang kan kota besar gitu. Jadi kita punya potensi untuk guide wisatawan dari sana gitu. Ke Lampung ke sendiri. Lampung untuk datang ke Lampung. Oke, berarti peningkatan dari kuantitasnya ya. Kuantitas apa namanya sih, jumlah karena pemulihan pandemi juga kan, kita pemulihan pandemi gitu. Tapi pada masa pandemi kan semuanya turun ya. Iya, semuanya benar. turun. Oke, nah sobat bisnis tuh ya, mungkin bisa jadi planning kamu nanti ya setelah pandemi ini berakhir gitu ya. Jadi bawa jalan-jalan keluarga nggak usah jauh-jauh, ke Lampung juga the best kok tempatnya. Ada sekarang Gigi juga kan udah banyak yang buka dan menerapkan protokol kesehatan sih. Jadi udah boleh, cuman yang nggak boleh itu berkerumun dan lain sebagainya. Tapi kalau di lokasi wisata itu hampir semua di provinsi Lampung tuh sudah diterapkan dibuka. Karena Pergub nomor 20 kan tahun 2020 itu semua tempat wisata, restoran dan sebagainya itu wajib menerapkan protokol kesehatan. Kalau aturan terbarunya pasti ada lagi ya, nanti kita cari. Oke, berarti sudah aman lah ya, termasuk aman kalau misalnya kita mau jalan-jalan bersama keluarga. Jadi yang penting tetap mematuhi protokol kesehatannya aja. Nah, Muli, Iko mau tanya juga nih, kan kalau misalnya sebagai Muli Lampung 2020 ini tadi juga udah disebutkan bahwa ibaratnya sebagai role model, bukan ibaratnya ya, memang iya ya. Sebagai jadi role model ya. Harus jadi role model di bidang kepariwisataan dan juga
Kepemudaan kepemudaan jadi contohnya anak-anak muda lah. Iya, untuk jadi contoh untuk anak-anak muda. Nah, untuk Mulia sendiri nih, hal apa aja sih yang udah dilakuin sama Muli untuk sebagai role model di Muli Lampung 2020 sendiri? Sebenarnya jauh sebelum menjadi Muli Lampung, aku tuh memang tertarik sama dunia pengembangan diri. Oke. Dan sudah 1 tahun lebih itu memang jadi volunteer. Jadi sebelum jadi Muli Lampung pun aku bergerak dan one of my biggest dream itu jadi inspirational woman yang masih muda gitu. Jadi wanita yang menginspirasi di usia muda. Dan aku ngelihat kalau jadi Muli ini bisa jadi salah satu jalan aku nih untuk jadi orang yang menginspirasi gitu. Aku sih gitu. Jadi kalau ditanya apa yang udah dilakuin, pasti banyak yang belum aku lakuin. Tapi kalau apa yang sudah dilakukan setelah menjadi Muli, bedanya kalau dulu aku melakukan untuk diriku sendiri, tapi kalau sekarang aku melakukan dan membawa nama organisasi ini Ikatan Muli Mahanai Lampung gitu. Oke, wow, menarik sekali ya, berarti sangat-sangat inspirasi gitu ya sobat bisnis ya semuanya. Mungkin tertarik juga tuh dengan Muli Mahanai Lampung. Boleh tuh, tadi juga udah disebutin juga persyaratannya bagaimana, dan juga mungkin ini Kak, dari pendengar-pendengar kita nih, mungkin ada aja yang mau daftar terus pengen tahu nih, kalau tips dari Muli Mega sendiri tuh apa nih untuk mereka-mereka yang mungkin baru akan menuju mendaftar di Muli Mahanai Lampung sendiri? Punya rencana untuk jadi Muli Mahanai. Punya rencana Lampung. Pertama itu cari tahu di kabupaten masing-masing, karena kan jadwalnya nggak sama antar kabupaten sama kabupaten lain tuh, jadwalnya nggak sama, kemungkinan juga syaratnya berbeda. Kayak ada yang ngadain Januari, ada yang Maret, April, itu harus update. Jadi harus benar-benar update. Serentak gitu ya? Nungguin informasi mau ikutnya dari kabupaten mana, dari kota atau dari independen juga bisa, dari swasta juga bisa. Nah itu pertama harus itu biar nggak ketinggalan. Tapi yang jauh-jauh hari harus lurusin niat dulu. Niatnya mau ikut Muli Mahanai itu apa gitu. Harus lurusin niat mau jadi Muli Mahanai itu untuk apa gitu. Apakah mungkin image-nya selama ini kalau mau jadi Muli Mahanai itu mau jadi model, mau jadi artis gitu ya di dunia entertainment, it's okay, nggak apa-apa, tapi yang penting jelas. Karena kalau cuman ikut-ikutan aja, nggak akan ada powernya, akan capek gitu. Karena ngelakuin apa aja. Prosesnya ya. Benar, nggak menikmati prosesnya. Jadi harus tahu tujuannya. Kayak aku kan tadi Ika sebutnya nggak disengaja gitu ya. Tapi begitu aku daftar ya aku harus udah tahu nih tujuan aku tuh apa gitu. Tujuan aku apa, mau ngapain gitu. Iya, harus punya visi dan misi yang jelas. Harus jelas, betul. Oke, wah menarik sekali ya sobat bisnis ya. Dan tadi Muli Mega juga nyebutin bahwa sebelum di Muli Lampung 2020 ini juga memang sudah aktif sebagai relawan ya di aksi cepat tanggap. Nah, kalau boleh tahu tuh awal mulanya ya, mungkin kenapa akhirnya mendaftarkan diri ya berarti ya. Mendaftarkan diri sebagai relawan, karena kan kita tahu bahwa relawan itu resikonya banyak ya. Resikonya juga mungkin berat lah, tapi kita nggak tahu ya, mungkin tujuan kita kan beda-beda. Tapi kalau misalnya aku mau dengar nih dari Muli Meganya sendiri, kira-kira kenapa tuh alasan utama untuk menjadi relawan di aksi cepat tanggap? Oke, alasan menjadi relawan. Jadi sebenarnya dulu sebelum di ACT juga, aku tuh pernah ikut di sedekah rombongan dari SMA. Terus aku punya komunitas yang aku diriin bareng mentor aku Bang Thomas, itu Dare to Dream. Ada kegiatan sedekahnya juga. Tapi di ACT ini ada keperluan sama kuliah, dunia kuliahku juga. Aku perlu praktik lapangan. Di situ aku ngelihat potensi, oh iya nih rata-rata kan ke perusahaan dan lain sebagainya. Tapi cita-cita aku kan pengen jadi pengusaha. Iya. Nah, aku butuh belajar ke lapangan, berkenalan dan lain sebagainya. Aku ngelihat volunteer itu adalah tempat atau posisi yang menghubungkan kebaikan gitu. Ngerti nggak sih? Ada orang yang butuh pertolongan. Ada orang yang sebenarnya punya power buat nolong. Bukan dia nggak mau nolong ya, tapi dia nggak punya informasi nih siapa yang harus ditolong. Nah, relawan tuh ada di tengah-tengahnya. Lu bisa berhubungan sama orang-orang atas, katakanlah ya, orang-orang yang punya kemampuan, dan lu mampu bersosialisasi dengan orang-orang di bawah. Kita bisa bersosialisasi ke orang-orang yang di bawah. Ada jembatannya gitu ya. Ada jembatannya untuk menolongin orang-orang yang mungkin butuh pertolongan dari kita gitu ya. Gitu. Nah, soal bisnis tadi juga kita udah singgung sedikit nih tentang Muli Mega yang bergabung juga dalam relawan di aksi cepat tanggap ya Mulia. Betul. Nah, tadi kan udah
jelasin sedikit tuh tentang volunteernya bagaimana. Nah, kalau misalnya pengalaman Muli sendiri nih, kira-kira pengalaman pasti banyak dong ya pengalamannya, dan Ika pengen tahu nih suka duka menjadi relawan sebagai Muli Menghanai gimana nih? Suka dukanya, iya. Enaknya apa? Dukanya apa? Lebih banyak bahagianya jadi Oke, relawan lebih banyak itu. bahagianya. Lebih banyak bahagianya karena memang sedekah itu kan melembutkan hati. Iya. Kalau kita nggak punya kemampuan buat sedekah nih, belum punya kemampuan buat sedekah, ya kita salurin sedekah-sedekah dari donatur yang mungkin mereka nggak punya waktu, mungkin mereka tenaganya di tempat lain. Nah, kita tempatin. Ada satu anak ini aku temuin tahun lalu, kakak adik ya, nggak satu ya berarti. 2019 ya berarti ya? Iya, tahun lalu. Itu aku bagi-bagi sedekah makan Jumat. Oke. Mereka itu biasanya kan kalau orang tidak mampu gitu ya dikasih itu tersenyum bahagianya itu bahagia belum makan dan capek banget gitu. Mereka itu pemulung di daerah Raja Basa. Tapi pas aku ketemuin mereka, aku kasih makanan, wajah mereka tuh nggak ada capek sama sekali, dan itu jam 8 malam. Wow. Jam 8 malam pasti udah dari pagi mungkin mereka ya. Dari pulang sekolah mereka sebenarnya masih sekolah. Dan di situ kelihatan muka mereka itu mereka tuh enjoy dan bahagia. Jadi kayak mendapatkan uang sendiri mungkin untuk kebutuhan ekonomi mereka, kebutuhan ekonomi keluarga mereka tuh bahagia gitu. Nah, di situ tuh aku ngelihat nggak selamanya orang-orang tuh bersedih hati gitu. Di situ tuh belajar bersyukur banget. Biasanya kita ngelihat orang yang malang, oh kita bersyukur. Tapi malam itu aku tuh bener-bener ngelihat kebangetan sih kalau kita nih secara tenaga lebih banyak mampu dari mereka. Pendidikan sudah lebih tinggi dari mereka begitu ya. Tapi kita ngelakuin sesuatu tuh dengan banyak mengeluh, dengan banyak overthinking, dengan banyak insecurity bahkan gitu. Itu nggak boleh banget sih. Aku ngelihat muka mereka tuh bahagia banget, bukan pada saat terima makanan, tapi mereka ngejalanin itu bahagia banget gitu. Jalanin pekerjaannya sebagai pemulung, dan itu jam 8 malam. Berdua, kakak adik, laki dan perempuan. Wow. Inspirasi banget ya. Kayak apa ya? Ibaratnya ngedengernya itu kayak jadi kayak kepengen gitu loh. Pengen lakuinnya juga gitu loh. Pengen mendapatkan hal itu gitu loh. Nah, itu kan sukanya tuh dari Muli Lampung nih sebagai volunteer. Kalau misalnya dukanya pernah gak sih ngerasain? Aku nggak pernah yang duka bersedih banget sih selama jadi volunteer. Paling fisik, kalau fisik kan pasti capek. Tapi tidak jadi volunteer pun kan aku lebih capek dari itu pernah gitu. Jadi nggak ada, fisik aja sih. Mungkin fisik dan itu cukup pakai vitamin aja. Pakai vitamin tuh udah selesai. Dan kebayar banget sih. Lu pernah nggak sih capek tapi bahagia? Karena lelahnya, iya benar. Iya, itu ya. Lelahnya tuh kayak ikhlas gitu loh, kayak lelahnya. Ikhlas. Lelahnya tuh nggak ada penyesalan gitu. Iya benar. Gitu. Wow, hebat banget ya. Muli Lampung 2020 ini selain dia juga sebagai volunteer, dia juga berarti menginspirasi banyak orang bahwa bersyukur. Bukan menginspirasi ya, aku tuh banyak terinspirasi sama jadi mengambil inspirasi dari banyak orang yang ditemuin dari sebagai volunteer tersebut gitu ya. Ika aja denger ceritanya kayak aku ini kayak banget kan. Takjub gitu loh. Takjub, apalagi yang di depan mata nih gitu. Apalagi yang di depan mata, memang sih berbagi itu sesuatu hal yang mungkin kadang secara nggak sadar tuh mungkin kita itu agak berat gitu ya untuk melakukannya. Cuman kalau misalnya kita memang ikhlas ngejalaninnya, walaupun kita mungkin sedang nggak ada gitu ya, nggak ada, tapi kalau misalnya kita berbagi, insya Allah Tuhan akan melipat gandakan apa yang kita berikan. Amin, betul. Nah, soal bisnis itu kalau misalnya suka duka duka sebagai volunteer. Nah, kalau misalnya kegiatan di dalam volunteernya untuk Muli Lampung sendiri apa aja nih yang sudah dilakukan semenjak bergabung dalam volunteer aksi cepat tanggap? Sebenarnya aku sempat break karena bukan karena aku mau break ya, tapi karena aku kepotong PKL dan KKN. Itu hampir 3 bulan kan. Jadi aku nggak PKL-nya kan justru di ACT kan. Jadi kepotong KKN saat itu. Pulang dari KKN ikut rangkaian Putri Otonomi Daerah, terus pandemi, terus aktif lagi begitu. Aku pernah mewarnai itu di Bakung. Di Bakung itu aku datang untuk mewarnai ke anak-anak yang prasekolah. Jadi sebelum sekolah kita ikut lomba mewarnai gitu ya, lomba mewarnai. Menariknya apa coba? Apa tuh? Mereka nggak ngerumunin buku gambarnya loh. Mereka ngerumunin makanan yang kita kasih. Itu gitu kan kayak. Tapi setelah dapat makanan ya mereka juga lomba gitu, ikutan
ngelir gitu segala macam kayak gitu. Berarti mereka ini ya, apa namanya sih? Memang menanti-nanti. Iya, urusan pertama itu urusan perut. Isu pertama itu urusan perut baru ke otak. Itu satu. Terus kedua pernah sosialisasi tentang Palestina, negara perang, begitu-begitu ke anak-anak SD. Dan di situ anak-anak SD itu bersedekah. Ada yang bawa 1 canting beras. Itu ada program beras untuk santri. Jadi mereka tuh diedukasi dari kecil kalau ini tuh kerjaannya volunteer, bahwa di dunia kita nih yang berangkat sekolah biasa aja jajan dan segala macam, tapi ada belahan dunia lain yang kita nggak bahas perangnya mana yang benar mana yang salah ya. Kita bahas humanity-nya gitu, dimana ada anak yang nggak bisa sekolah karena hidup di negara perang begitu. Kita bahas itu. Terus yang sekarang aktif nih, yang sekarang lagi aktif adalah lumbung sedekah pangan. Jadi setiap Jumat kita bagi-bagi makanan siap saji dan juga sayuran-sayuran. Kemarin kita di Pesawaran, terus pernah juga di daerah Panjang Selatan, terus pernah juga di daerah Kangkung, di daerah-daerah Teluk begitu. Oh, tapi kalau misalnya selama pandemi ini kegiatannya? Selama pandemi ini kegiatannya kita tetap, tapi kita nggak ngumpulin. Kalau dulu kan kita ngumpulin anak-anak ya lomba mewarnai, kita sosialisasi di SD. Sekarang kan SD libur kan. Iya benar. Jadi kalau sekarang itu kita yang datengin rumah-rumahnya. Oke. Kalau secara tenaga sih lebih capek lagi, tapi lebih banyak cerita yang didapetin. Iya. Gitu. Benar-benar. Berarti tidak tidak membatasi juga ya walaupun COVID-19 ini. Justru lebih banyak yang membutuhkan dong di COVID-19 ini. Iya benar. Bansos dikorupsi lagi ya kan. Aduh kemana-mana nih bahasnya. Kemana-mana nih bahasnya. Jauh ya. Udahlah cukup ya. Cukup aja, kita tidak menyinggung-nyinggung soal itu ya. Takut sensitif nanti. Banyak yang ini ya, Mega, banyak yang membutuhkan pertolongan ya. Banyak yang membutuhkan pertolongan. Dan pasti volunteernya juga lebih banyak yang ingin menolong gitu. Betul. Pastinya kan. Kemarin kita kerjasama sama Ikatan Duta Bahasa. Oke. Terus ada komunitas Dare to Dream. Terus beberapa dapur dan rumah makan kayak gitu. Berarti banyak melakukan kerjasama juga ya. Banyak dong, dari harus. Bagi lembaga-lembaga. Iya sih benar banget. Nah, oke, tadi udah cerita tuh kegiatannya apa aja, suka dukanya apa aja, pengalamannya bagaimana. Nah, kalau misalnya nih sobat bisnis di rumah yang lagi ngedengerin mau daftar sebagai volunteer di aksi cepat tanggap. Nah, bagaimana tuh cara mendaftarnya? Mungkin kan banyak banget tuh, cuman nggak tahu sumbernya dari mana. Bener. Gitu. Jadi ACT itu kayak bekerja sama, kayak terhubung sama MRI namanya. Masyarakat Relawan Indonesia. Bisa daftar di situ, bisa di sosmednya pasti ada MRI Lampung, atau bisa datang ke kantor ACT juga bisa. Kantor ACT tanya aja. Kantor ACT itu di daerah Pahoman di depan Batika. Oh, Batika Hotel. Oke. Nah, tuh sobat bisnis ya udah dikasih informasinya juga tuh. Kalau misalnya mau daftar langsung aja datengin tempatnya atau bisa kepoin di media sosialnya. Pasti di situ banyak informasi-informasi juga. Dan kalau misalnya itu untuk pendaftarannya apakah syarat ya? Bersyarat, iya ada persyaratannya ataukah ada ibaratnya jam apa sih waktu-waktunya gitu loh? Enggak ada. Kalau misalnya di sana kan ada, katanya beda-beda ya. Kalau kita relawan, kita mau fokusnya kemana gitu. Fokusnya kemana, misal kayak aku kan sekarang fokusnya ke sedekah lumbung pangan. Tapi kalau misalnya ada yang lain yang butuh, yang urgent nih, kita butuh ini di sini ya kita bisa bantu juga gitu. Nggak cuma satu. Iya, tapi memang gitu ada ya? memang ada di situ yang memang udah berdedikasi untuk menjadi relawan kan, orangnya 24 jam kerjanya nih ngurusin umat gitu. Oke deh, berarti di volunteernya sendiri juga bidangnya macem-macem ya, nggak cuman itu doang. Oke deh sobat bisnis, mungkin cukup segitu ya cerita-cerita kita tentang volunteer. Nah mungkin nanti kita bakalan ngebahas sedikit tentang usahanya ya. Boleh. Usaha Muli Mega nih yang katanya kan tadi juga udah dibahas sedikit di segmen pertama. Muli Mega juga gak cuma sebagai volunteer doang atau sebagai Muli Lampung 2020, tapi juga punya usaha. Nah, boleh diceritain gak sih Muli Mega kenapa pada akhirnya juga pengen jadi pengusaha gitu ya, dan mulai sejak kapan tuh diseriusin untuk jadi pengusaha? Untuk jadi pengusaha. Kalau dulu kan bahasanya nggak tahu ya pengusaha atau enggak apa itu gitu. Iya, pengusaha. Cuma butuh duit aja. Gitu ya. Jadi the power of kepepet, anak kos, uangnya cukup, uang kiriman dari orang tua cukup, tapi kebutuhannya lebih gitu kan. Iya, jadi di situ
akhirnya nemuin lah, aku dulu ikut namanya PASIS, Pasukan Inti Siswa. Di situ aku banyak. Itu di kampus ya? Di SMA. Oh, itu di SMA. Iya, dari SMA. Kalau belajar bisnis yang beneran yang ada sistemnya, tahu untung rugi, tahu biaya operasional dan lain sebagainya itu di SMA. Oke. Di SMA waktu itu mulai Lady Diana Hijab sama Lady Diana Dress dulu itu. Cuman pertanyaan banyak ya tadi. Iya, mulainya kapan itu pada saat SMA kalau bisnis. Tapi kalau dagang, jualan gitu ya, itu kayaknya dari kecil udah sering. Jadi waktu pulang kampung ke Lampung Utara, itu aku keliling ngejualin ikan lelenya mbahku gitu. Gitu. Terus waktu di Air Naningan di Kabupaten Tanggamus, waktu kecil itu aku jualan petisan di musola di masjid pada saat Tapi memang sih rata-rata pengusaha yang yang tanpa sadar ya, mereka tanpa sadar jadi pada akhirnya menjadi pengusaha gitu. Nah sobat bisnis, karena ini segmen terakhir ya Muli Mega ya, jadi Ike juga pengen tahu mungkin ada closing statement dari Muli Mega yang mau disampaikan sama sobat bisnis semuanya yang lagi ngedengerin, atau motivasi-motivasi singkat lah untuk sobat bisnis. Siap. Kalau aku tuh punya visi. Punya visi yang aku simpen ada banyak, tapi intinya aku pengen jadi perempuan yang menginspirasi. Tapi visi terbesar aku, impian terbesar aku tuh mengangkat derajat keluargaku dan orang tuaku di dunia dan di akhirat. Tapi kekurangan aku yang aku rasa adalah aku tuh sering overthinking karena pengen semuanya tuh sempurna. Perfeksionis ya. Perfeksionis. Mungkin itu masalah-masalah anak muda di luaran juga banyak yang ngalamin kayak aku, karena overthinking, aduh kalau aku post ini nanti jelek, diomongin alay dan segalanya, akhirnya nggak jadi post, akhirnya nggak jadi berkembang, akhirnya ya udahlah rebahan aja gitu, nggak mau ambil resiko. Jadi pesannya adalah ini untuk diriku sendiri dan untuk teman-teman yang ngedengerin, untuk sobat bisnis, nggak perlu tunggu sempurna untuk memulai. Tapi memulai aja, karena kita tuh sampai kapanpun gak akan pernah sempurna. Tapi tugas kita itu mengejar kesempurnaan. Gitu sih. Oke, wow, menarik sekali ya tadi closing statementnya dari Muli Mega. Gak perlu nunggu sempurna untuk memulai, tapi kita harus mengejar kesempurnaan tersebut. Karena kan memang manusia ini tidak ada yang sempurna ya Muli Mega ya. Jadi ya jangan rebahan lah ketika kalian ingin memulai sesuatu, ya udah lakukan aja, nggak usah terlalu overthinking dulu gimana resikonya, tapi kita harus ya udah gimana pun nanti resikonya, yang penting kita sudah mencoba. Urusan gimana nanti tergantung Tuhan. Karena satu-satunya yang nggak bisa dicuri tuh action kita. Bener banget. Kalau ide kita semua orang bisa niru kan gitu, tapi kalau action kita tuh nggak ada yang bisa niru. Semua punya mimpi, kalau misalnya tidak melakukan, tidak mengejarnya, untuk apa? Betul banget itu. Oke deh sobat bisnis, mungkin gitu aja ya yang kita bisa sampaikan kepada kalian semuanya. Mungkin dari tadi udah nungguin, dan kita udah ada di ujung Radio Talk Show saat ini. Nah terima kasih banget untuk sobat bisnis semuanya yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kita ada salah-salah kata, mohon maaf. Dan kepada Allah kita juga mohon ampun, dan semoga kalian semuanya bisa mengambil apa yang bisa diambil, dan kalau misalnya ada hal-hal atau kata-kata yang tidak bisa dicontoh, ya kita ini aja lah, kita filter sendiri ya sobat bisnis ya. Akhirnya sobat bisnis, terima kasih udah dengerin Ika dan juga Muli Mega. Tapi nanggung kalau harus pulang dan nanti balik lagi. Kuliah pergi pagi pulang sore, tapi kadang gak jadi pulang, kan harus nginep untuk ngerjain tugas kelompok. Kuliah pergi pagi pulang sore, pulang ke rumah atau ke kosannya sesekali, malah seringnya pulang ke sekret organisasi. Ya begitulah mahasiswa. Tak ingin dibilang kupu-kupu alias kuliah pulang, dan juga tak ingin bernasib IPK Nasakom atau nasib 1 koma. Target kebanyakan mahasiswa adalah aktif organisasi dan meraih IPK yang tinggi. Itu baru mereka bilang mahasiswa yang berprestasi. Keren. Kamu gimana kuliahnya?